warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ponsel yang ada di rumah. Senang sekali saya Roda Tunisa Alifa bisa menemui kalian kembali dalam program Ponsel Podcast and Counseling kita kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Hai sahabat Ponsel yang ada di rumah. Jadi saya Kalila atau Naila yang biasanya kalian lihat sebagai host, tapi sekarang saya sebagai narasumber. Om Rengnosi, halo. Subak. Halo, nama saya Cakmana Blaise dari kelas 88. Oke, nah teman-teman di rumah tahu nggak kalau lusa kemarin, tepatnya hari Selasa, adalah hari yang bersejarah bagi perempuan, yakni memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2022. Nah, pada sesi kali ini aku, Kanaila, sama Zalfa mau berbincang-bincang nih tentang hak-hak perempuan. Mumpung kita lagi memperingati, dalam masa-masa memperingati Hari Perempuan. Nah, aku mau bertanya, boleh? Boleh. Dari Kak Naila dulu. Menurut Kak Naila, hak perempuan di zaman, kan kita udah di zaman digital nih, udah sangat canggih. Nah, di zaman ini nih menurut Kak Naila, hak perempuan itu udah terpenuhi nggak sih? Oke, kamu nanya pendapat pribadi Iya. aku kan. Menurut aku sebenarnya bisa dibilang tuh gak semua ya, karena meskipun ada beberapa hal, ada beberapa hak-hak perempuan yang udah mulai di-aware sama masyarakat kita, mulai dari sekarang kan udah pada setuju kalau perempuan juga bisa berkarir, juga bisa melakukan pendidikan tinggi. Tapi tuh itu cuma buat beberapa pihak aja, tetap ada pihak yang masih stuck di stigma negatif di masyarakat kita. Kayak perempuan memang belum sepenuhnya dapat hak-hak mereka, karena ya dilihat dari yang as you can see, perempuan tuh kadang masih dibilang perempuan itu nggak boleh pendidikan tinggi, masih ada yang kayak gitu. Terus perempuan itu harus benar-benar ngikutin banget apa kata suaminya kalau dia sudah berkeluarga, ataupun intinya perempuan itu dibatasi untuk melakukan segala hal daripada laki-laki gitu. Bener banget. Menurut aku juga bener kalau perempuan sekarang itu walaupun udah banyak hak perempuan yang sudah terpenuhi, tapi masih banyak banget stigma negatif yang kayak mending di dapur atau gimana gitu. Iya benar. Jadi kayak ada yang bilang kalau misalnya perempuan itu sudah nikah, dia harus melayani suaminya. Aku nggak bilang itu salah ya, karena emang harus kayak gitu, emang menuruti suaminya, kayak melayani suaminya. Tapi bukan berarti segala hal tentang perempuan itu dipegang kendalinya, itu dipegang penuh sama suaminya. Enggak kayak gitu. Meskipun perempuan itu tetap harus mengikuti kata suaminya, tapi di dalam rumah tangga ya perempuan dikasih ruang diskusi di dalamnya. Jangan kayak ya udah kayak kan lo istri, lo harus ngikutin gue, lo harus ngikutin apapun semua kata gue. Enggak kayak gitu, enggak. Karena meskipun udah nikah, perempuan juga punya haknya dia, enggak semuanya dipegang kendali oleh suaminya, enggak kayak gitu. Nah, bener banget, setuju. Nah, kalau pendapat Zalfa sendiri? Menurut saya sendiri bahwa hak perempuan itu belum semuanya terpenuhi karena masih terjadi KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, oke. Iya sih benar. Oke, silakan. Jadi kayak KDRT itu beneran, karena emang KDRT itu salah satu faktor dari patriarki. Buat teman-teman yang nggak tahu patriarki, aku bacain ya. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat, sistem ini melambangkan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Dan buat just information aja, patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Jadi itu kayak patriarki itu kerap kita kenal sebagai bentuk kebudayaan yang membuat kaum perempuan
tidak bisa bergerak bebas sesuai maunya dia. Jadi itu kayak apa ya? Kayak orang-orang atau masyarakat yang masih memegang atau masih dalam lingkup patriarki itu tuh kayak misalnya banyak ya contohnya, perempuan itu nggak bisa pulang malam, perempuan nggak bisa ini, perempuan nggak bisa itu. Padahal jadi kayak gini, misalnya ada perempuan yang pulang malam, itu pasti pandangan masyarakat itu langsung kayak oh dia perempuan gak bener soalnya dia pulangnya malam. Padahal faktanya itu belum tentu dia perempuan yang gak bener dalam artian yang negatif. Emang kalian melihat dia melakukan apa? Kan enggak. Tapi emang kayak gitu, patriarki itu ya salah satunya kayak contohnya kayak gitu. Sedangkan buat laki-laki, kalau laki-laki pulang malam itu pasti responnya, oh gak apa-apa, dia kan laki-laki. Nah, tapi kalau secara personal, kalian kan perempuan nih. Nah, pandangan kalian pribadi, pengalaman kalian pribadi sebagai perempuan itu, menurut kalian hak kalian itu sebagai perempuan sudah terpenuhi tidak? Ini buat aku selalu dulu yang jawab. Oke. Menurut pengalaman pribadi saya, hak saya itu sebagai perempuan belum terpenuhi karena saya masih sering diremehkan, mungkin karena mental maupun fisik. Kalau aku sebenarnya susah sih dijelasin. Cuman waktu itu pengalaman pribadi aku, waktu aku udah di lingkup, aku nggak mau bilang sih, nggak bakal spill merek. Intinya waktu itu aku kayak ngebahas tentang my dream pendidikan itu kayak gimana. Kayak ya iya sih tahu itu mungkin terlalu tinggi kalau aku pengen kuliah di Harvard or Oxford. Tapi kayak waktu pas aku bilang kayak gitu, ada yang nyela pembicaraan aku tuh langsung kayak, ih ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Itu tuh kayak ya terserah aku gitu loh, aku mau melanjutkan pendidikan aku, yaitu haknya aku. Bahkan aku memutuskan untuk nikah ataupun tidak, itu juga tetap hak aku. Jadi itu kayak sebenarnya bisa dibilang enggak sih, soalnya karena hak-hak perempuan juga kan tadi yang selalu bilang tentang pelecehan seksual kan, itu tuh di masyarakat kita catcalling itu kayak, aku contohin ya, misalnya ada cewek lewat, terus habis itu sekelompok cowok bakalan kayak, cewek sendirian nih, itu namanya catcalling. Dan itu sering banget terjadi, apalagi kalau perempuan ceweknya itu jalan sendirian. Bahkan jangankan sendirian, aku waktu itu jalan sama teman aku di sekolah, di depan sekolah, terus ada kakak-kakak SMA itu kayak gitu catcalling. Itu kayak, kenapa? Kalian baru lihat cewek? Atau gimana sih? Ya bener banget, masih banyak banget terjadi kasus catcalling, KDRT, dan kekerasan seksual. Nah, BTW kalau kita bicarain tentang hak perempuan itu selalu berkaitan dengan yang namanya feminisme. Buat yang nggak tahu apa itu gerakan feminisme sendiri berkaitan dengan hak perempuan dan laki-laki yang harus setara dalam berbagai hal. Kayak misalkan hak politik, pekerjaan, atau peran mereka dalam masyarakat. Nah sekarang aku mau nanya sama tanggapan kalian tentang ideologi feminisme itu bagaimana? Dari Kana ya? Oke, jadi kan feminisme itu, arti feminisme sendiri adalah mengubah ketidaksetaraan gender menjadi kesetaraan gender. Jadi di sini poinnya adalah it's not about woman versus man, gak kayak gitu, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan menjalin kerjasama di dalamnya tanpa menjatuhkan salah satu pihak ataupun kayak hak-hak yang salah satu pihaknya tuh diambil. Jadi tuh kayak gini, kadang tuh kita merasa kadang kalau kita merasa kayak gimana sih jadi perempuan yang hebat, itu kita search di Google. Dan waktu itu saya pernah lihat salah satu video di platform media sosial, jadi dia search gimana cara jadi istri yang baik, dan di Google aja itu tulisannya adalah menurut suami bla 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 bla, yang tadi poin-poinnya adalah memasuki di poin patriarki. Jadi kayak apa ya, bener-bener kesetaraan gender tuh bener-bener masih orang-orang masih aware, tapi aplikasiinnya di dalam kehidupan bermasyarakat itu masih kurang banget. Kadang ada yang ngerasa, oh berarti perempuan itu mau ngelawan laki-laki,
perempuan mau melebihi laki-laki. Enggak kayak gitu. Enggak, it's not woman versus man. Ini adalah tentang gimana caranya perempuan dan laki-laki itu mencapai kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender di sini bukan cuma tentang perempuan ya, di sini juga ada laki-laki. Jadi itu kadang kalau misalnya ada kejadian misalnya di transportasi umum gitu, misalnya di kereta api di KRL di Jakarta, itu biasanya ada perempuan yang datang dari baru naik gitu ya. Terus habis itu terus udah full tempat duduknya. Terus habis itu ada laki-laki yang duduk. Terus habis itu biasanya bakalan bilang, boleh minggir gak? Kan aku perempuan. Jadi secara nggak langsung kita kaum perempuan sendiri yang membuat kita terlihat lemah gitu loh. Jadi kayak sebenarnya balik lagi sih, banyak banget yang ngira kalau sekarang perempuan mau melawan laki-laki atau apa, nggak kayak gitu. Perempuan di sini cuman mau memberikan pandangan dia sendiri kepada masyarakat kalau ya kita juga berhak mendapatkan hak kita gitu loh. Karena kalau dilihat ya dari orang-orang itu pasti kalau misalnya buat orang yang udah nikah itu pasti kayak ya kan kewajiban istri buat nurutin suaminya, itu kan hak suaminya. Tapi mereka lupa istri juga mempunyai hak dan laki-laki sebagai suaminya juga mempunyai kewajiban, tapi yang selalu dimention itu adalah kewajibannya istri. Coba saya tanya, seberapa banyak sih kita mention hak istri dalam pernikahan? Jarang banget. Jadi ini bukan tentang kayak laki-laki lebih di atas atau perempuan lebih di atas. Kita semua sama. Kalau kata Kak Naila, it's not about woman versus man. Nah, silakan kalau pendapat Zalfa. Pendapat saya sendiri tentang Ideologi feminis. itu betul sih, karena perempuan juga mempunyai perannya sendiri di kehidupan bermasyarakat. Terus laki-laki juga mempunyai perannya sendiri. Jadi keduanya itu harus saling mengkontribusi. Benar banget. Jadi harus kayak saling mengisi gitu loh. Jadi bukan kayak fighting woman versus man tuh enggak. Kita cuman biar sama-sama saling melengkapi, saling mengisi, karena ya pada dasarnya balik lagi gitu loh. Perempuan membutuhkan laki-laki dan laki-laki juga membutuhkan perempuan. Itu tuh cuman gimana caranya kita buat saling kerjasama yang baik gitu loh. Nah, tapi kalau tadi Zalfa kan mention bermasyarakat. Aku mau nanya nih, penting gak sih hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat? Dari Zalfa deh. Menurut saya penting, karena perempuan itu juga mempunyai hak sendiri. Jadi bukan cuma di dapur, tapi perempuan juga punya haknya untuk menuntut ilmu, maksudnya agar cita-citanya itu tercapai. Bukan cuma laki-laki yang, maksudnya laki-laki yang misalnya suami gitu di rumah gitu cuman lo ngapain kerja kan biasanya perempuan itu cuma di dapur. Oke, kalau buat aku gini loh, penting atau enggak kan pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat populasi penduduk di tanah air, jumlah perempuan itu mencapai 49,9%, yang artinya jika perempuan diberdayakan dengan baik dan diberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan diri mereka, ya negara kita juga bakalan lebih baik. Karena tuh biasanya kan, kenapa saya bilang kayak gitu, karena tuh biasanya pasti ada yang kan kayak, kok perempuan yang mimpin sih, kan biasanya laki-laki, kok perempuan yang jadi ketuanya, kok perempuan yang jadi kayak gini, padahal kan emang apa salahnya, emang perempuan gak boleh jadi pemimpin, harus banget laki-laki. Jadi benar banget. Jadi kayak misalkan dalam suatu kayak misalkan kelompok nih diskusi, kok kamu pemimpinnya, kan kamu perempuan, aku aja laki-laki, kenapa, why? Bener kan? Iya, di dalam lingkungan sekolah, gitu. iya bener kan? Di dalam lingkungan sekolah aja tuh yang jadi ketua kelas atau ketua organisasi itu pasti bakalan ada yang bakalan bilang, oh ketuanya perempuan ya, aku kira yang laki-laki, soalnya kan pemimpin itu bagusnya laki-laki. Hey, kenapa kita langsung kesannya kayak kalau perempuan yang jadi pemimpin kita langsung meragukan kemampuannya dia? Why is that still little funny?
As your Exactly. Nah, this is the last question. Kalau yang tadi kan aku kayak bertanya-tanya tentang pendapat kalian. Sekarang aku mau bertanya solusinya. Menurut pendapat kalian, gimana caranya agar perempuan itu bisa mendapatkan hak-haknya? Betul nggak? Gimana caranya biar kayak apa upaya yang harus kita lakukan agar kayak diskriminasi terhadap perempuan itu bisa berhenti? Dari Kanela. Oke, kalau dari aku ya, sebenarnya kalau kita ingin merubah sesuatu, itu berangkat dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita ngubah diri kita sendiri dulu, ngubah pandangan kita, ngubah mindset kita, baru setelahnya kita bisa merubah semuanya. Jadi kalau cara upaya gitu biar kesetaraan gender gitulah istilahnya. Jadi kayak gini, tolong banget kalau misalnya ada kasus pelecehan seksual yang disalahkan itu laki-laki ya, jangan perempuannya. Karena banyak banget kalau ada kasus pelecehan itu pasti langsung kayak gini. Oh, paling dia pakai celana pendek. Oh, paling dia pakai baju ketat. Sekalipun dia pakai baju ketat, ini saya nggak bilang kalau emang dalam Islam nggak boleh ya. Tapi kan di dunia ini nggak semua, ada beberapa agama gitu, ada banyak agama selain Islam. Jadi itu kalau misalnya dia bukan Islam terus dia memakai baju pendek, memakai baju ketat, itu bakal langsung kayak, oh salah dia lah, dia pakai baju ketat, jadi saya ya mau melecehkan dia. Loh dari mana Anda mempunyai hak melecehkan perempuan atas dasar dia memakai baju terbuka atau ketat? Dari mana? Jadi tuh kesannya kayak masyarakat kita tuh, oh iya, pantas dilecehin orang pakai baju yang ketat gitu, yang terbuka gitu kan, kayak kenapa kita objeknya langsung ke perempuannya? Kenapa kita nggak beri edukasi ke laki-laki kalau ngelihat perempuan yang memakai baju seperti itu, jangan langsung yang kayak, oh ya udah hak saya buat melecehkan dia. Dari mana? Dan tolong banget kalau misalnya, dan saya sering banget ya dengar yang waktu itu ada kasus pelecehan seksual yang viral beberapa saat lalu, itu ada satu akun di Twitter, dia nulis kayak, saya kurang hafal banget isinya, tapi intinya itu adalah dia menyuruh perempuan buat hati-hati dalam bergaul, buat hati-hati dalam ini. Iya, memang benar, tapi itu pasti kayak gak enak gitu loh jadi perempuan yang dimana aja harus hati-hati, dimana aja harus waspada, karena banyak banget kasus pelecehan seksual itu yang terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari, kayak di rumah bisa, di sekolah bisa, di kampus bisa. Kayak beberapa kasus sebelumnya itu kan banyak ya dosen-dosen yang melecehkan mahasiswanya. Satu pertanyaan saya, kalau bahkan di lingkungan sekitar kita aja perempuan tidak mendapatkan rasa aman, lantas di mana ruang aman bagi kita kaum perempuan? Bukan, tambahan juga, bukan saya pro pada fashion non muslim ya, saya lebih pada sisi penghargaan sesama manusia. Untuk poin saya yang tadi tentang baju terbuka, nggak kayak gitu, saya bukan kayak pro ke situ, bukan, tapi saya lebih melihat dari sisi kemanusiaan aja. Dan satu lagi, tolong banget, ini tuh kayak upayanya tadi kan, selain pelecehan seksual itu, jadi kalau misalnya ada perempuan yang mempunyai mimpinya dia yang tinggi atau pendidikannya dia, itu tolong banget jangan langsung dijudge, langsung kok ngapain sih punya mimpi tinggi-tinggi, itu juga nanti ujung-ujungnya jadi istri, ujung-ujungnya juga nanti gini. Kayak apa ya, secara nggak langsung masyarakat kita itu mematahkan semangat para kaum perempuan buat menjadi diri dia yang lebih baik lagi. Kalau dia mempunyai pilihan buat melanjutkan pendidikannya yang lama, ya sudah, itu haknya dia. Jangan langsung dijudge gitu loh. Karena saya jujur pernah dibilang kayak gitu seperti yang saya bilang tadi. Dan tolong banget kalau misalnya hak-hak perempuan itu banyak ya, nggak cuma yang saya sama Zalfa bilangin yang pelecehan seksual, KDRT dan lain-lain, tapi juga termasuk ke beberapa poin yang seperti perempuan itu bisa, kan bilang kayak gini, ini hal kecil sih, simple, tapi
ya masih sering terjadi gitu loh. Ada tuh pasti omongan yang kayak gini, kok kamu gak bisa masak? Kan kamu perempuan, nanti mau jadi apa kalau misalnya sudah nikah? Itu sering banget. Jadi kayak apa ya, kok kamu gak bisa nyapu sih? Kok kamu gak bisa ini sih? Nanti mau jadi apa gitu? Maksudnya nanti mau jadi gimana di rumahnya tangganya kamu? Ya saya gak membenarkan habit buruknya perempuan yang tidak mau belajar ya, tidak. Tapi tolong jangan dijudge. Dan kayak itu kayak nyambung aja sama pendapat-pendapat masyarakat yang bilang kalau perempuan itu tadi yang harus di dapur, harus bersih-bersih, harus ini, harus segala macam. Yang menurut saya menyapu, cuci piring, ataupun pekerjaan rumah itu adalah basic skill dalam kehidupan yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, bukan kuadrat perempuan. Karena banyak banget yang bilang perempuan yang kuadratnya kan cuma bersih-bersih. Enggak, itu basic skill di kehidupan yang bisa dilakukan laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan tidak bisa ya jangan dijudge, ajarin, bukan dijudge. Enggak kayak gitu caranya. Aduh, emosi. Oke, so bener banget yang kayak poin pertamanya Kanela, it's not about the clothes, it's about the mindset. Oke, Bener. kalau Zalfa? Saya seperti Kanaila, karena perempuan juga itu berhak, maksudnya bukan cuma dapur juga. Iya benar. Oke. Oke. Tambahan ya buat kasus pelecehan seksual itu, ini buat just for your information buat sahabat ponsel yang ada di rumah. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan selama 5 tahun terakhir sejumlah 36.356 kasus. Bisa dilihat, hak perempuan belum sama sekali semuanya terpenuhi. Oke, saya sekali lagi mau mengucapkan selamat Hari Perempuan untuk para perempuan hebat di luar sana. Dan untuk Kanela dan Zalfa, ada yang mau disampaikan? Sekali lagi. Tambahan aja sih, sebenarnya saya banyak banget tambahan sih. Soalnya kayak sebenarnya ini tuh basic manner, basic things banget. Tapi masyarakat kita tuh selalu gak terlalu aware buat hal-hal yang kayak gini. Jadi tuh please banget buat masyarakat di luar sana, tolong hargai apapun pilihan perempuan mau dia jadi apa, mau dia melanjutkan pendidikannya ataupun tidak, mau dia nikah atau tidak, mau dia punya anak atau tidak, tolong banget hargai pilihannya. Jangan dijudge mentah-mentah kayak gitu, karena dibalik pilihan yang seseorang buat itu pasti ada alasannya, pasti ada latar belakangnya di dalamnya. Dan kita sebagai orang awam, sebagai stranger yang nggak tahu apa-apa tentang hidup dia, itu ya cukup diem aja. Menghargai itu gampang kok, diem aja. Tolong banget. Kalau sendiri, untuk para perempuan hebat di luar sana, gimana? Saya hanya ingin menyampaikan kepada wanita-wanita di luar sana untuk kalian jangan gimana ya? Maksudnya bisa gak sih bicarakan tentang insecure juga? Oh bisa sih, bisa banget. Nah, buat perempuan-perempuan di luar sana, terususnya nih yang kulitnya kayak kusam atau Kayak cold tone, warm tone. Nah, betul. Itu tuh kalian tuh jangan pikir kayak apa banget aku gak cantik kayak gini. Sebenarnya itu biasa aja sih sebenarnya, karena cantik itu berbeda-beda. Kita tuh cantik dengan cara kita menerima kelebihan maupun kekurangan kita. Bener sih. Oke. Teman dari aku dikit aja. Buat pesan buat para perempuan hebat di luar sana yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun pernah dijudge tentang pilihannya dia, aku cuma mau bilang semangat karena kita tetap, karena ya mau gimana pun kita hidup di dunia ini, kita hidup di lingkungan patriarki yang objeknya yang mau siapapun bikin kesalahan atau apapun kesalahannya, tetap pada awalannya
yang disalahkan tetap perempuan. Jadi sebagai kita kaum perempuan yang hebat-hebat, mari saling merangkul buat nunjukin ke dunia kalau kita juga berhak atas dunia ini. Dan satu pesan buat semuanya, yang melahirkan peradaban tidak pantas dilakukan setidak mana-mana kayak gitu. Terima kasih banget Kak Naila, Zalfa, dan terima kasih juga untuk para penonton yang ada di rumah yang sudah mau menyimak perbincangan kita yang dari tadi. Saya jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube MTSN 1 Go TV, laman Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo, dan Instagram MTSN 1 Go_TV. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.